Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang integral garis kompleks di mana yang beranggota yaitu saya sendiri Diana Asritasya dan teman saya Putri Farisa Kitari. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, selanjutnya. Di sini ada materi yang pertama yaitu integral garis. Misalkan Zt merupakan himpunan D yang di mana C adalah fungsi kompleks dengan domain ring. Dan D sama dengan interval tertutup dari A dan B. Maka integral dari A sampai B Zt dt. Di mana Zt sama dengan Rt tambah IY dikali T dapat dengan mudah dihitung, yaitu integral dari A sampai B Zt dt sama dengan integral A ke B et dx tambah I. Integral A sampai B yp dx sebagai contoh. Integral dari 0 sampai 1 T tambah 1 tambah IT kuadrat sama dengan 3/2 ditambah I per 3. Baik, selanjutnya, bagaimana menghitung integral dari A sampai B, Fz dz, di mana fungsi D? Di mana C dengan D samset C misalkan Fz fungsi kompleks pada subhimpunan bilangan kompleks dan C lintasan yang dinyatakan sebagai Zt sama dengan Et tambah Iet. Maka di mana T lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Maka pendefinisian dari integral dari A sampai B Fz dz sama dengan pendefinisian pada integral fungsi real pada suatu interval. Selanjutnya, kita misalkan P itu menyatakan partisi pada lintasan terbuka C, yaitu di mana P-nya itu dinyatakan A, itu sama dengan Z0, Z1 sampai Zm yang bernilai B. Nah, kita bisa lihat pada grafik untuk P, grafik untuk P tadi di PowerPoint ini. Dan Zk elemen interval tertutup dari Zk dikurang 1, Zk di mana K sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Maka jumlah remen yang bersesuaian dengan partisi P adalah Sp sama dengan sigma S Zk delta Zk. Dengan delta Zk yaitu sama dengan Zk dikurang Zk dikurang 1. Selanjutnya, jika terdapat bilangan kompleks L sedemikian sehingga untuk sebarang bilangan epsilonnya lebih besar 0 terhadap sebuah partisi P, epsilonnya dari lintasan C sehingga berlaku. Nilai mutlak dari Sp kurang L lebih kecil dari epsilon. Maka fungsi Fz dinyatakan terintegral pada lintasan C dengan nilai integralnya adalah L. Yang dengan kata lain, limit L menuju tak hingga Sp sama dengan L. Nilai limit ini dinamakan integral garis Fz sepanjang kurva C ditulis integral dengan batas C Fz dz sama dengan L. Jika C tertutup, biasa ditulis dengan integral tertutup dengan integral tertutup dengan batas C Fz dz. Selanjutnya,
yaitu sifat-sifat integral garis kompleks. Yang pertama, linear. Sifat yang pertama, linear yaitu integral dengan batas C K1 Fz tambah K2 GZ dz sama dengan K1 integral dengan batas C Fz dz tambah K2 integral dengan batas C GZ dz. Yang kedua, jika C terdiri dari dua bagian kurva C1 dan C2, maka integral dengan batas C Fz dz sama dengan integral dengan batas C1 Fz dz tambah integral dengan batas C2 Fz dz. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada jika Z0 dan Z1 adalah ujung-ujung lintasan, maka integral dengan batas bawah Z0 dan batas atas Z1 Fz dz sama dengan min integral Z1 menuju Z0 Fz dz. Selanjutnya, yang keempat. Jadi, sifat yang keempat ini, jika Fz terbatas, maka mutlak Fz kurang dari sama dengan M. Dengan M bilangan positif, maka mutlak integral dengan batas C Fz dz kurang dari integral dengan batas C. Mutlak Fz dz kurang dari sama dengan ML. Dengan L adalah panjang kurva. Selanjutnya, masuk ke definisi 2.3.1 yang akan disambung oleh Putri. Oke, selanjutnya yaitu definisi 2.3.1. Di mana misalkan kurva mulus C disajikan dengan X sama dengan GT dan Y sama dengan HT dengan batas T lebih besar sama dengan A dan T lebih kecil sama dengan B dan HT kontinu di batas T lebih besar sama dengan A dan T lebih kecil sama dengan B. Maka G aksen T dan H aksen T kontinu di batas T lebih besar sama dengan A dan T lebih kecil sama dengan B. Maka kurva C mempunyai arah dari titik awal, di mana arah yang pertama yaitu A, GA, dan HA ke titik B, GB, HB, dengan P, X, Y. Maka suatu fungsi itu yang terdefinisi di C, dapat kita tulis integralnya yaitu integral yang dibatasi dengan C, Px, Y, dx ditambah Q, X, Y, dy. Lalu selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat integral garis, di mana apabila Px, Y kontinu di C, maka sifat dari integral garisnya yaitu integral yang dibatasi dengan C dengan Px, Y dx dan integral yang dibatasi C, Px, Y dy ada. Maka integral yang dibatasi C, Px, Y dx itu sama dengan integral dengan batas A sampai B, P, GT, HT, GX, G aksen T, dt. Maka kita dapat hasilnya yaitu apabila dia integral A, batas A sampai B, P, X, Y, dx, kenapa dia menjadi min? Karena diubah dari bentuk integral dengan batas A ke B menjadi integral dengan batas B ke A. Jadi dia kita ubah menjadi min integral dengan batas B ke A dengan P-nya X, Y, dx. Maka didapatlah untuk integral yang
yang dibatasi CPX Y dx tambah QX Y dy sama dengan integral yang dibatasi C PX Y dx ditambah QX Y dx. Lalu selanjutnya yaitu definisi 2.3.2. Misalkan C suatu kurva pada bidang mulus yang dibentuk secara parameter oleh X sama dengan XT, Y sama dengan YT, dengan batas T lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Maka untuk persamaan dari integral yang dibatasi C, P, X, Y, ds sama dengan integral dengan batas A sampai B, F, X, T, Y, T dikali dengan akar X aksen T kuadrat ditambah dengan Y aksen T kuadrat dt. Maka selanjutnya yaitu contoh yang pertama. Hitunglah integral garis dengan batas C X pangkat 3 tambah Y ds dengan C adalah X sama dengan 3T dan dengan Y sama dengan T pangkat 3 dengan batas T-nya lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Maka penyelesaiannya yaitu yang sudah diketahui soal X sama dengan 3T, maka turunan dari X yaitu 3. Diketahui di soal yaitu Y sama dengan T pangkat 3, maka turunannya yaitu 3T kuadrat. Dan diketahui di soal fx-nya, fxy-nya yaitu 3 pangkat 3 ditambah 3. Lalu kita masuklah ft-nya kan persamaannya kan 3 pangkat x pangkat 3 tambah y. Maka dari nilai yang udah kita ketahui t-nya tadi yaitu kita masuk substitusikan saja, jadi dapatlah ft-nya 28 t pangkat 3. Lalu selanjutnya karena kita sudah dapat t-nya, lalu kita masuk ke persamaan integral yang dibatasi dengan C X pangkat 3 tambah Y ds. Lalu sama dengan integral yang dibatasi 0 sampai 1, 28 T pangkat 3 yaitu akar 3 kuadrat ditambah 3 T kuadrat dt. Maka kita dapatlah integralnya yaitu ini seperti fungsi integral pada umumnya. Lalu dapatlah integralnya yaitu 14 dikali dengan 2 akar 2 kurang 1. Lalu selanjutnya yaitu contoh 2. Di mana hitunglah integral yang dibatasi dengan C Z konjugat dz dan Z sama dengan 0 adalah Z sama dengan 4 tambah 2i. Dengan sepanjang kurva C yang diberikan yaitu Z sama dengan T kuadrat tambah IT. Diketahui di soal Z sama dengan T kuadrat tambah IT. Maka turunan dari Z yaitu dz yaitu 2T tambah IT, I dt. Lalu masukin aja ke persamaan fungsi imajinernya, fungsi kompleksnya, yaitu di mana rumusnya X tambah Y. Maka apabila Z sama dengan 0, maka kita tambah berarti hasilnya 0,0i. Maka titiknya yaitu 0,0. Lalu 4 tambah 2i, maka titiknya yaitu 4,2. Kita dapatlah hasil T-nya T sama dengan 0 dan T sama dengan 2. Lalu setelah kita dapat nilai T, kita masukkan ke fungsi integral yang dibatasi C-nya. Diketahui di soal dia dibatasi, karena ada dapat T-nya, maka integral yang dibatasi 0 sampai 2 yaitu T kuadrat dikurang IT dikali 2T tambah 1 IT. Karena pada soal dimintanya Z konjugat, maka dari 2T tambah itu kita ubah bentuknya menjadi T kuadrat kurang IT.
Maka hasilnya yaitu integral yang dibatasi 0 sampai 2, 2t pangkat 3 ditambah it kuadrat sama dengan 2it kuadrat dikurang i kuadrat t dt. Lalu kita dapatlah hasil akhirnya yaitu 10 dikurang 8 per 3i. Lalu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Putri. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Dan apabila teman-teman yang ingin ada yang ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.